Jangan karena hasilmu tidak sesuai dengan harapan lalu kita memutus semua apa yang sudah diperjuangkan. Tetaplah jaga fokusmu dan yakin bahwa Allah akan memberikan kemenangan untuk orang yang bersungguh-sungguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Waduh, kangen banget ya. Seminggu ini tuh Bun Ai kayak puasa Daud upload ya. Sehari enggak, sehari upload, sehari enggak, sehari upload. Mudah-mudahan besok upload terus ya. Karena jujur sih sebenarnya yang bikin kangen banget ya kalau Bunda nggak upload. Wah, karena nggak gajian gitu ya. Nggak juga teman-teman. Ya bukannya berarti nggak butuh gaji dari YouTube, butuh banget. Tapi Bunda lagi ngerasa nih di level sekarang tuh komentar dari teman-teman yang positif itu benar-benar membuat Bun Ai memiliki energi juga positif. Sehingga mohon maaf nih ya. Jadi kayak kemarin tuh sempet loh di bulan Januari sedikit cerita ya, YouTube benar-benar anjlok dan para konten kreator tuh udah kayak chat-chatan, kok ini segini ya, kok ini segini ya. Tapi nggak tahu, Bunda ngerasa happy aja begitu ngebacain komennya positif. Yang biasa komen tetap komen berarti kan sehat. Nah itu cara Bunda mengetahui nih, wah teman-teman sehat atau enggak nih. Jadi yang belum pernah komen nih, ayo sesekali komentar yuk di video ini. Siapa tahu ya kita bisa menjalin silaturahim meskipun online teman-teman. Waduh, hari ini Bunda mau ngebahas gaji lagi. Bosan gak sih ngebahas gaji dan gaji? Enggak lah ya. Sama kayak teman-teman gak bosan nungguin gajian, ngebahas gaji juga gak boleh bosan. Nah sama nih, kalau ngomongin ngatur uang, sama seperti teman-teman hobi banget ngebelanjain uang, berarti harus juga gak boleh bosan untuk belajar ngatur uang. Oke, langsung aja yuk kita mulai ngatur gaji 3 juta nih. Nah hari ini kondisinya 2 dewasa plus 2 anak. Jadi yang satu anaknya udah SD, tapi yang satu tuh usianya kayak Agni 2 tahunan gitu ya. Nah kita langsung ngatur gaji aja yuk untuk budget 3 juta per bulan. Please banget ya jangan ditanya gaji 3 juta kerjanya apa. Banyak banget loh teman-teman. Bahkan Bun Ai punya banyak sahabat yang gaji suaminya tuh 1,5 juta, 2 juta. Tapi juga punya sahabat yang gajinya tuh hampir 20 juta, 30 juta, 50 juta. Dan alhamdulillah Bun Ai banyak belajar semua gitu ya. Bun Ai pelajari yang curhat dari kasus-kasus smart home class di private class. Kan kita mintanya detail tuh. Jadi yang benar-benar Bun Ai pelajari adalah manage untuk prioritas tabungan, prioritas keuangan itu penting banget. Nah untuk hari ini gaji 3 juta kita pisahin dulu kewajiban ya. Di sini masih kontrakannya 600.000 per bulan. Untuk listrik 150.000, SPP anak 100.000, iuran lingkungan 30.000 dan wifi 100.000. Kenapa memilih memakai wifi? Karena katanya jauh lebih murah ketimbang menggunakan pulsa. Karena kadang suaminya tuh memang kerja dari rumah, kadang juga ke kantor ya. Jadi tergantung proyeknya aja. Nah, di sini untuk rata-rata gajinya memang 3 juta per bulan. Lanjut, di sini setelah kita total 980.000, terus Bunda lanjut untuk kebutuhan. Mohon maaf ya teman-teman, ini baby Agni bolak-balik aja, Masya Allah tabarakallah. Lalu di sini untuk kebutuhan bulanan 300.000, sayuran 700.000, gas plus galon 100.000, bensin suami 300.000 dan pampers 50.000 rupiah. Biasanya Bunda tuh kalau mau bikin konten langsung aja Bunda tulis ya. Cuman karena emang ini pengen menyajikan secara detail sama teman-teman, jadi Bun Ai tadi bikin agak-agak dicoret-coret dulu. Sambil nungguin mamah Bun Ai kemarin di rumah sakit, Bun Ai bawa buku dibanding bengong ngantuk kan. Jadi Bun Ai coret-coret kayak gini. Terus Bunda juga ngedit ya. Untuk editannya lihat di Instagram boleh, ada dana darurat versi emak-emak, ada ngatur gaji sehari 100.000. Nah itu biasanya di postingan Instagram jauh lebih detail lagi. Nah ini lanjut untuk sisa dananya di sini 570.000 setelah dikurangi kewajiban dan kebutuhan. Nah, sok atuh mangga yang mau screenshot hayu. Biar lebih memahami lagi ya berapa sih porsinya. Karena nanti di sebelahnya Bunda juga bakal ngasih contoh nih untuk ngebelanjain si bulanan sama sayuran. Karena sebenarnya kan yang memakan budget berlebih atau yang sering bikin boros itu dikonsumsi setiap hari, plus di kebutuhan rumah yang kadang-kadang sifatnya keinginan pokok tapi kayak naik gitu ya. Jadi kebutuhan. Nah, di sini Bunda kasih catatan nih, belanjakan stok bulanan itu sedikit-sedikit tapi kalau bisa lengkap. Sebagai contoh, minyak sayur 2 liter aja dulu, jangan dihajar 4 liter. Aduh, mohon maaf ya ibu-ibu sekalian atau ada bapak-bapak yang lagi nonton. Ini Agni bolak-balik aja terus ya. Lanjut ya, di sini untuk gula setengah kilo aja dulu, kecapnya sedikit aja, saus sedikit aja.
Oke, kita langsung bahas dulu nih ya. Untuk belanja bulanan 300.000, teman-teman yang gajinya 3 juta juga boleh. Tinggal dilihat aja anggaran berapa sih untuk belanja bulanan. Nah, maksimal untuk awal-awal itu 80%. Sebenarnya ini angka maksimal. Kalau amannya, Bunda selalu sarankan di 60-70%. Jadi kalau punya anggaran misalnya 1 juta untuk belanja bulanan, di awal-awal jangan belanja yang 1 juta atau bahkan 800.000. Usahain gimana ya, di awal tuh aku belanja cuma 600.000 rupiah. Kenapa? Karena kalau langsung disikat habis 1 juta pilihannya cuma 2. Biasanya bakalan boring karena belanjanya nunggu 1 bulan lagi. Yang kedua, teman-teman bakal ngacak anggaran lainnya. Ingat ya, kalau udah biasa acak-acak anggaran, setelah dievaluasi yang ini minus, yang ini surplus, dan itu berlangsung sekitar 3-4 bulan, yang posisinya di kebutuhan itu selalu minus, di keinginan itu selalu surplus. Nah, biasanya itu harus dievaluasi total, teman-teman. Jadi ini budgetnya belum ideal. Contoh ya, belanja bulanan itu selalu minus, tapi untuk hiburan itu selalu surplus. Nah itu kan teman-teman mau nggak mau ya, budget untuk keinginan ditarik kan ke belanja bulanan. Nah harusnya bulan depan di budget keinginan udah harus dikurangi, belanja bulanannya dicukupkan. Jadi sebenarnya saat evaluasi yang paling penting itu budgetnya ngepas, bukan lebih-lebih kalau menurut Bun Ai pribadi ya. Jadi ngepas, bener-bener ngepas dalam kategori, berarti kita udah bisa nih mendetek sendiri kebutuhan kita tuh berapa. Sehingga itu bakal ngemudahin banget untuk ngitung si dana darurat. Nah kalau udah bisa ngitung si dana darurat nih, teman-teman bakalan gampang banget mengetahui kelayakan untuk bikin usaha baru, kelayakan untuk bisnis baru. Kira-kira aku butuh modal berapa nih, atau dari tabungan yang bisa aku usahain berapa. Oke, kapan-kapan kita bahas ya teman-teman. Mohon maaf banget kalau dubbingnya agak-agak bising di hari ini. Oke, jadi lanjut. Di sini Bunda udah bikin tuh contoh belanja bulanan Rp240.000. Ini kayaknya nggak nyampe deh 240, ada sisanya sedikit. Jadi ini adalah contoh, bukan kurikulum pasti. Silahkan teman-teman sesuaikan aja. Contoh misalnya aku nggak biasa pakai sabun cuci piring Bun Ai, atau misalnya aku deterjen cuma butuh 1, ya udah dikurangi aja, diganti sama kebutuhan yang lainnya. Nah kalau kayak jajan anak-anak itu bisa disiasati ya. Misalnya jajan anak-anak kan budgetnya 24.000 nih. Teman-teman budgetin aja 10.000 atau 15.000, sisanya buat mie instan. Kan lumayan banget ya. Mie itu adalah penolong dikala mama males atau dikala anak itu memang susah makannya. Biasanya kalau ditawarin mie mah gak pernah nolak ya. Masya Allah, ini tuh dibolak-balik sama Agni. Pokoknya di YouTube tuh Bun Ai sadar banget, Bun Ai banyak kurangnya. Dan makanya terima kasih banget buat teman-teman yang berhati istimewa mau gitu ya menemani perjalanan belajar ya Bun Ai. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik lagi. Karena emang kalau nungguin semuanya gitu ya, tidur, nyenyak, itu udah habis banget sih energi, jujur aja. Kayak Bun Ai pribadi, kalau pagi kan emang ngurusin anak-anak dulu, nganterin sekolah. Terus nanti siang tuh di jam 1 sampai jam 3 itu live chat sama teman-teman dari Smart Mom Class. Sambil live chat tuh sambil ngedit-ngedit materi materi Instagram atau bahkan materi kelas. Nah biasanya dicampur-campur gitu, nggak bisa fokus satu-satu gitu ngerjain, kayak misalnya dubbing satu-satu gitu. Itu Bun Ai belum mampu teman-teman, jadi masih harus banyak belajar. Oke, jadi lanjut ya. Untuk uang sayuran di sini kan 700.000. Nah karena posisi untuk gajinya tuh nggak ada pegangan harian, sementara Bun Ai pribadi juga sama survei dari yang lain nggak pernah sehari pun nggak ngeluarin uang. Meskipun cuma Rp2.000, Rp500 itu pasti ngeluarin uang. Jadi kita butuh yang namanya pegangan harian. Nah ini Bun Ai saranin boleh dipakai boleh enggak, bebas aja. Jadi kalau uang sayuran 700.000, yang 100.000-nya itu untuk uang bumbu. Dibagi aja, misalnya 4 minggu ya berarti uang bumbu itu 25.000 per minggu. Jadi kalau bumbu di stok, tapi kalau sayuran itu belanjanya harian aja. Nah caranya setiap 50.000 tuh coba gimana caranya bertahan untuk 3 hari. Mungkin hari ini kita masaknya cuman kayak sayur bayam, tempe geprek, besoknya lagi sop-sopan dicampur telur dadar. Jadi itu dulu diakalin sampai 50.000, gimana caranya bertahan untuk 3 hari. Nah 50.000 ini sekalian untuk jadiin pegangan ya. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh adaptif teman-teman. Jadi kita tuh lebih fokus lagi 50.000 3 hari pokoknya nih. Nanti gimana caranya? Kalau anak-anak ternyata banyakan jajan, berarti kita harus ngakalin di lauknya lebih hemat lagi.
Oke, selanjutnya di sini ada sisa dana dari yang budget 3 juta itu adalah 570.000. Nah, menurut Bunda pribadi ini caranya dana tak terduga 200.000. Karena 200.000 ini dengan gaji 3 juta dengan 2 anak, menurut Bunda ini udah ngepas banget dana tak terduganya. Jadi di angka 200.000, terus sedekah 75.000 sesuai dengan 2,5%. Ini bukan zakat sebenarnya ya, jadi sedekah aja tapi Bunda ambil 2,5%. Nah untuk pendidikan 125.000, untuk pajak tahunan dan lain-lain, servis besar mungkin itu Bunda anggarin 50.000 per bulan. Kalau untuk hiburan 50.000 juga, dana tabungan lain, boleh untuk dana darurat, dana mudik atau sebagainya, itu budgetnya 70.000 per bulan. Jadi gitu ya teman-teman, cara mengatur gaji dengan budget 3 juta per bulan. Intinya apa sih ya? Konsisten. Jadi kalau bisa, kalau memang gaji kita pas-pasan, kita jangan cuek-cuek aja. Atau kalau memang ada peluang untuk nambah income, kita boleh nih untuk nambah income. Nah ingat ya, yang namanya berjualan, yang namanya berbisnis, itu nggak instan, semuanya berprogres. Pebisnis besar pun mempertahankannya jauh lebih besar untuk usahanya ketimbang mungkin ya kayak kita yang masih ngekor nih, misalnya MLM atau reseller. Kalau nggak laku ya nggak apa-apa, tapi kalau semakin besar kan dia kalau nggak laku bingung. Nah jadi kalau ada peluang untuk nambah income, saran dari Bun Ai mulai dari sekarang. Meskipun yang menyaksikan video Bun Ai hari ini jago banget berhemat, tapi nggak ada salahnya untuk nambah income. Bagus banget kan kalau kita bisa meminimalisir pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan. Mudah-mudahan itu membawa kita lebih cepat lagi menuju tujuan finansial. Oke, jadi ini aja yang bisa Bun Ai share di hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya yang udah selalu support channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe, jangan lupa. Sampai jumpa lagi di video keluarga Bun Ai lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.